Oke, langsung Kristus. Masih kurang semangat kalau kamu sering bilang langsung Kristus. Yes sambil berdiri. Langsung Kristus. Ya, semua sudah berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Semangat ya adik-adik. Kita doakan. Masih ingat kan kasih Yesus? Oke. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesus lebih dari langit, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesus, kasih lagi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Ya, terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Duduk yang manis, kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk kita pada ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian Ku Ada. Ku
Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul tempat ibadah ini ya Tuhan. Kami akan memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami mohon Engkau menuntun menyertai peribadatan kami pada hari ini. Biar semuanya boleh jadi terturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami juga mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, yang sudah dilipat rapi. Silakan ambil, kita siapkan untuk kita memberikan persembahan. Sambil tunggu persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Ayo semuanya tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya? Kasih pistolnya tidak dengar. Lebih semangat lagi tepuk tangan. Ya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang sudah berikan persembahan silakan tepuk tangan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, semua sudah memberikan persembahannya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan apa kawan? firman Tuhan. Ya, kita akan bagi kelas ya Kak. Dari kelas apa saja kawan? Ada kelas cilik. Kelas cilik mana? Mana dulu kelas cilik? Ya, yang latihan mana kelas cilik? Dan kelas apa lagi kawan? Kelas tengah. Iya, mana kelas tengah? Wah, oke, teruskan kelas tengah. Lalu kelas apa kawan? Kelas besar. Kelas besar. Mana kelas besar? Yang tidak besar-besar. Iya, duduk, terus tangan kembali. Ya, adik-adik akan dibagikan ke kelasnya masing-masing. Tapi ingat, semua single, rapi ya. Bawah. Ya, sebentar nanti kita akan mendengarkan keberadaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Kalau yang kelas besar sudah bisa tulis buku mingguan kawan. Iya, ya kan sudah besar-besar kayaknya. Iya, jadi siapkan buku mingguannya. Oke, sebelum kita mendengarkan keberadaan firman Tuhan, mari kita sama-sama naikkan pujian Roh Kudus yang manis.
kita berdoa. Dalam Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami saat ini anak-anakmu siap untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami akan berikan tugas kami masing-masing, kami cilik, tengah dan besar. Ya Bapa, memberkati kami di masing-masing kelas kami. Kakak-kakak guru yang telah tugaskan kami siapkan untuk masing-masing kelas dan memberkati kesiapan dari kakak-kakak kami, agar apa yang mereka sampaikan kepada anak-anak pada hari ini dapat berguna bagi anak-anak dan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berikan kami roh yang mau terus belajar dalam firman Tuhan dari hari ke hari. Tuhan Yesus didoa kami dan sekali kami dari awal dengar cerita firman Tuhan sampai pada hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, duduk dulu. Kita mulai dari kelas C. Kira-kira Tuhan Yesus ini kasih sembuh orang apa ya? Kayak Imo lupa nih, ada yang tahu kok? Iya. Betul. Di kolam apa leh? Weh, ingatan kuat deh. Luar biasa. Nah, sebelum memulai dia punya firman Tuhan, dia punya cerita hari ini, ada yang bawa sampai Alkitab. Joshua sampai bawah. Mila apa wah? Wow. Baik, nanti oke siapa saya kasih potong ayat dari firman untuk potong semua ya. Firman Tuhan hari ini terang dari mana Kak Ibu? Di mana? Dari Yohanes. Yohanes perjanjian lama kok baru bisa ya? Baru. Betul dong tahu. Injil Yohanes. Semua buka Injil Yohanes. Yang saya bisa kasih tahu ya supaya nanti bisa bantu Yohanes. Yohanes di perjanjian baru. Kalau Alkitab itu warnanya warna merah. Dia ini tulisan ini warna merah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Yohanes. Sudah dapat? Sudah dapat. Yohanes berapa Kak? Yohanes 9. Yohanes di Injil Yohanes, Injil yang keempat. Ini dari situ. Ini Yohanes berapa Kak? Yohanes 9. Iya, Yohanes 9. Yohanes pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9. Ini. Ada yang bisa baca? Bisa bantu Kak Kesia. Pasalnya yang ke-9. Nah, ini. Pasal yang ke-9 guys. Nah, semua sudah kan? Sudah kan Lila? Sudah kan? Sudah. Yang bisa baca? Siapa Sa? Coba angkat tangan yang bisa baca. Semua mantap ya, tapi hari ini Kak Kesia baca untuk semua. Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasalnya ke-9 ayat 1 sampai 11. Ayatnya yang ke-11. Semua dengar sini ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana
tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Demikian firman Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Nah, tadi di kitab ini berbicara tentang orang, kan kalau kemarin orang lumpuh, sekarang orang yang tidak dapat apa? Kira-kira kalau acaranya yang tutup mata begini semua, kira-kira lihat apa sah? Gelap atau terang? Kalau ada orang jalan sambil tutup mata, kira-kira bisa sonde? Tidak. Betul sekali. Nah, kira-kira di sini ada yang pernah sakit ke sonde? Siapa yang pernah sakit? Pasti semua pernah sakit. Kalau sakit tuh kira-kira harus buat apa supaya sembuh? Berdoa. Apa leh? Istirahat. Obat. Apa leh? Nah, kalau sakit tuh bukan hanya harus minum obat, istirahat, tapi jangan pernah lupa untuk berdoa, baca Alkitab, minta Tuhan Yesus, bilang, "Tuhan," jangan datang di Tuhan hanya bilang, dia mau datang di Tuhan ini pas besakit sah. Senang besan ada leh. Sampai boleh begitu Jadi di firman hari ini bertemakan tentang orang lumpuh, orang buta yang sebelumnya kan orang lumpuh toh. Di kolam dia disembuhkan di kolam apa? Yang bulan yang kemarin punya? Apa? Bethesda. Pintar. Baik. Gue kayak mau lanjut dia punya firman. Sebelum lanjut, Nah, tadi Kak Imo sampai di mana? Kak Imo tadi Kak Imo berarti di mana ya? Kira-kira ada yang bisa jawab official? Karel, tadi Kak Imo lanjutnya di mana? ada yang ingat kok baru tadi Kak Imo ngomong nih. Masih lupa nih. Kalau gitu Kak Imo lanjut sah. Oke, baik. Di sini kira-kira ada dong pernah lihat orang lumpuh berjalan tanpa ada yang dia punya bantuan dari tongkat, atau mungkin ada yang bantu dia dari samping untuk menjelaskan, bilang, "Oh, di sini nih ada ini, di sini." Kira-kira orang jalan sendiri tuh bisa sonde? Bisa? Tidak bisa. Nah, kalau orang buta saja dan jalan tuh harus butuh ada yang mungkin dong dari samping, dong pegang tongkat. Pernah lihat toh? Nah, jadi di situ adik-adik, mereka yang perlu bantuan tuh bukan hanya bantuan secara mau dibilang kayak tongkat mungkin,
atau bantuan orang dari sakit, tapi dong butuh bantuan dari siapa? Dari siapa? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik dari itu orang-orang dari orang yang buta dong tuh. Nah, kalau misalnya dong sudah datang ke Tuhan dalam begini nih, kayak dong jalan tanpa minta tiap malam minta berdoa atau mungkin baca Alkitab, apa le? Kira-kira shalom adik-adik. Nah, baik. Kira-kira kalau misalnya kayak adik-adik dong langsung dapat lihat nih, lihat. Coba tutup mata sementara, tutup mata sementara. Terus adik-adik bisa tahu soalnya kalau misalnya adik-adik jalan ke depan ada apa begitu bisa tahu soalnya. Soalnya bisa. Nah, maka dari itu dong tuh butuh dari bantuan mungkin dari adik-adik punya mama atau siapa atau tongkat mungkin begitu. Jadi harus ada bantuan. Nah, dari firman Tuhan ini hari Kakak Ilmu mengajarkan kalau misalnya kalau ada sakit, ada mungkin dalam keadaan kemanapun, jangan lupa untuk datang ke Tuhan, mau minta untuk berdoa, dalam bentuk berdoa, baca Alkitab. Ingat deh, orang sebentar Kak Ilmu kasih pertanyaan, ada yang jawab nah. Apa ya? Jadi ingat, kalau misalnya kotong dalam keadaan sakit ataupun sonde sakit, mau bahagia ataupun sonde, ingat datang ke Tuhan dalam bentuk berdoa, mengucap syukur, mau baca Alkitab, apa leh? Melakukan aktivitas lain-lain ya. Nah, Kak Imo punya 2 pesan dari firman Tuhan yang tadi. Firman Tuhan yang tadi cerita tentang ada satu orang buta. Nah, itu orang buta itu dia buta dari lahir. Kira-kira kalau misalkan adik-adik dari lahir nih, Tuhan kasih adik-adik, sudah bisa lihat, sudah bisa buat apa-apa, beta hanya bisa. Ini kapan dia hanya bisa lihat gelap sah, sudah bisa lihat yang lain. Nah, kira-kira kalau adik-adik jadi begitu, adik-adik rasa kemana? Rasa sedih atau kemana? Pastinya rasa sedih. Nah, sama halnya dengan itu orang buta yang tadi di firman Tuhan itu. Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang di orang buta. Dia ada orang-orang tanya, Tuhan, ini orang ini dia buta nih karena apa? Karena dia punya dosa atau karena dia punya orang tua punya dosa? Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan Yesus kasih dia buta pasti punya tujuan. Nah, adik-adik lahir di dunia ini punya tujuan. Mungkin nanti beta mau besar, beta mau jadi guru sekolah minggu, beta besar, beta mau jadi orang yang bisa main organ. Itu adalah tujuan Tuhan Yesus. Sama halnya dengan orang buta tadi, Tuhan Yesus kasih dia lahir buta. Tuhan Yesus punya tujuan, yaitu dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Misalkan, setelah Tuhan Yesus kasih dia kesembuhan, Tuhan Yesus bilang, iya dia punya satu janji di Tuhan Yesus, kalau dia bisa harus melayani Tuhan. Nah, terus Tuhan Yesus angkat tanah nih, angkat tanah, terus dia buang dia punya ludah di tanah, terus dia yang kebiasa ini adik-adik dong tuh ini main-main ini apa? Main-main ini masak-masakan. Tuhan Yesus buang ludahnya, terus dia campur dengan tanah, lalu dia gosok di ini orang buta ternyata. Kira-kira itu orang buta bisa lihat atau soalnya? Bisa. Tuhan Yesus tiba-tiba taruh di mata dan dia bisa lihat. Tiba-tiba ada orang yang bertanya, lalu Tuhan Yesus suruh itu orang pergi di satu kolam lagi. Minggu lalu kolam apa? Lalu kolam Bethesda. Hari ini Tuhan Yesus buat mujizat dan dia suruh itu orang buta yang tadi tuh pergi di kolam, dia nama kolam Siloam. Nah, kolam Siloam itu artinya kolam yang arti itu yang diutus. Maksudnya apa pakai saya yang diutus? Maksud
maksudnya setelah itu orang buta sembuh, dia harus bisa melakukan pekerjaan Allah, misalkan menyebarkan firman Tuhan kayak begini, atau itu adalah dia punya maksud dan tujuan Tuhan Yesus kasih sama dia. Nah, dari firman Tuhan hari ini ada 2 pesan. Yang pertama yaitu kasih Tuhan lebih besar dari kelemahanku. Maksudnya apa? Maksudnya kasih Tuhan itu kayak misalkan adik-adik punya kelemahan, misalkan aduh beta nih sudah bisa ini membaca, beta nih sudah bisa belum bisa menulis. Nanti Tuhan kasih hikmat supaya bisa menulis, bisa membaca. Nah, dari kelemahan-kelemahan itu Tuhan pun kasih itu lebih besar. Jadi pesan yang pertama adalah ingat baik-baik ya, karena sebentar pasti saya ada bertanya lagi kayak lalu. Pesan firman Tuhan yang pertama, kasih Tuhan, ikut semua, kasih Tuhan lebih besar dari kelemahanku. Firman. Jadi pesan yang pertama apa? Kasih Tuhan lebih besar dari kelemahanku. Nah, pesan yang kedua, Allah itu hebat. Allah itu hebat dalam mendaur ulang hidupku. Maksudnya apa? Artinya adik-adik dong biasa melakukan dosa, biasa melawan orang tua. Kesana ini biasa melawan orang tua. Ketika saya lihat kamu kalau di makan ini pasti melawan orang tua. Sonde pintar berarti. Atau orang tua kalau ada suruh pi belanja, Deswita tolong mama dong pi beli masako. Itu Deswita malas. Beta saya mau. Beta ada main game nih mama. Beta masih ini nonton YouTube nih, nonton film nih. Nah, itu adalah dosa. Nah, Tuhan Yesus itu mendaur ulang ketempuh hidup, artinya dia menghapuskan ketempuh dosa. Nah, ingat ya, hari ini cerita tentang apa? Ada satu orang apa yang tidak bisa buta. Tidak bisa apa itu kalau buta ya? Tidak bisa melihat. Ingat baik-baik ya. Hari ini cerita tentang satu orang buta yang disembuhkan oleh siapa? Siapa ya? Yesus atau Tuhan Yesus. Nah, Kak Kisah punya aktivitas yang sangat menarik adik-adik semua. Ini aktivitas sangat-sangat keren. Nah, ini ada tipe aktivitasnya. Jadi lihat, Kak Kesha ini bukan musulah. Tidak. Dia bisa apa? Melihat. Kalau ini tidak bisa. Nah, ini hari nanti mewarnainya di rumah ya. Jadikan PR. Tapi hari ini kita menempel menempel. Nanti minggu depan mau, kakak mau lihat dia mau warnai ke mana? Aldi. Nah, nanti Kak Kisah bantu baju lem. Sudah, nanti pas. Itu. Nah, yang pertama semua sudah. Nanti dia pun tangan dilepas dulu. Angkat dia punya tangan. Oh, lepas tangan. Mungkin Kak Kisah pinjam Joshua punya ya. Keluarkan dia tangan. Nah, kan ada gambar nih di dalam. Yang ini, lihat semua ada gambar yang ini. Sudah, nanti ditempel di sini. Nanti Kak Imo bagi double tip. Semua tempel di sini. Tempel di sini. Bisa.
tempel. Nanti dia punya tangan di luar. Nanti kalau ada tempel ya. Oke. Nanti buka deh. Oke, saya bantu ya. Itu uang kolektor. Langsung tengah ya kalau saya begini baru. Oke, di tempel. Oke. Salah. Tempel di dalam. Mau tempel sendiri saya. Tempel sendiri sah. Ah, Sudah? Bisa? ya, tempel sendiri. Ini Joshua. JJ dapat pakai saya punya sah. Masih jadi, oke? Semua tempel, cabut dia punya lem. Lurus baik-baik. Ya, bisa duduk di bawah sambil menolak. Ada. Dia belum sebuka. Iya. Nah, kalau begini. Bisa lepas double tip. Sama-sama. Oke. Nanti sampahnya kasih kakek saya. Kasih lurus sana. Tidak semua sudah tempel lagi dia. Yang sudah boleh angkat. Tidak. Oke, mantap. Pintar ini yang kelas 1 ini. Sudah semuanya? Sudah. Terus nanti mana tangannya adik-adik bisa tempel di sebelah sini sesuai dengan ini ya, yang kanan, yang kiri. Terus tutup matanya. Sabar nanti tutup di lem. Iya, gitu. Sudah. Betul. Nanti lem sesuai ya. Oke. Nanti mewarnainya di rumah. Minggu depan bisa. Nanti mana ini auditnya yang mana? Sabar ya. Dia seperti ini. Belum Karel. Tadinya double. Enggak ketempel setelah ini.
Bisa aku potongan. Ini gini. Aduh. Sudah. Mana? Mana kau lihat? Ini dia buka lagi. Tersebelahnya lagi. Tempel tangan yang mana yang benar? Yang ini kita selesai. Lurus. Oke. Ini lagi. Buka. Yang lagi di depan pas mata. Oke. Buka mata, tutup mata. Sudah, yang sudah bisa angkat. Sudah. Oh, ya bisa angkat. Awalnya orang buta ini tidak bisa apa? Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Lalu dia bisa apa? Langsung dia bisa apa? Melihat. Jadi ingat, hari ini cerita tentang apa ya? Isi lupa ya. Orang buta. Oh, pintar. Nah, semua berdiri dulu. Kayak masih dalam kurang semangat. Simpanan kita paling berdiri. Simpan, bangun. Jarak-jarak ya. JJ pakai JJ masih. Terus sebelum ketemu berdoa ketemu ini satu lagu yang ada gerakan. Tahu lagu KSIH? Tahu tuh? Tahu lagu KSIH? Oke? Tahu? 1, 2, 3. KSIH, KSIH, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, ayo. KSIH, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Silakan disimpan, please. Oke, disimpan ya. Dia punya aktivitas minggu depan mewarnai abis, bawa nanti kalau yang seharus mewarnai nanti kayaknya mau kasih hadiah. Wih, kakek
menjadi PR. Ya, kita akan bisa. Nah, Sandra, kakak saya mau tanya ulang firman Tuhan hari ini dia pesan yang pertama apa ya? Ada kok yang tahu. Pesan yang pertama tadi pakai gerakan loh. Jadi pesan yang pertama, kasih Tuhan lebih besar dari kelemahan. Yang kedua, Allah hebat. Dia dalam mendaur ulang kehidupan kita. Nah, tunggu sebelum pulang Kak Kisha mau catat nama dulu ya. Semua ingat minggu depan nanti ini ada cerita yang lebih menarik daripada hari ini. Oh, sebentar lagi kita akan pulang. Tapi ingat ya, yang belum dijemput jangan pulang. Semua lipat tangan. Sikap doa yang baik itu harus lipat tangan, duduk yang sopan. Duduk yang sopan. JJ pakai masker. Tidak boleh kasih lepas masker. Ya, pakai masker cantik. Semua lipat tangan, tutup mata. Semua tutup mata. Tutup mata. JJ pakai masker yang baik, ya, pintar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami semua hingga saat ini. Terima kasih untuk penjagaan-Mu. Kami telah tiba di rumah ibadah kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, terkhususnya kelas 1. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas di rumah maupun di sekolah. Kau memberkati pendidikan anak-anak ini, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, kepintaran, agar mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati kedua orang tua mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Engkau memberkati kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang mahasiswa maupun pekerja. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus jaga, sertai, lindungi kami, biarlah kami sampai di rumah dengan selamat, dengan sehat, dan membawa shalom Allah. Hanya ini doa dan sembahyang kami.